Selamat pagi anak-anak sel kelas 1. Selamat ketemu kembali dalam pelajaran agama kita pada pagi hari ini ya. Baik, terima kasih anak-anak sel sudah berkumpul bersama ya. Tentu sudah berkumpul bersama keluarga juga ya nak. Karena anak-anak sel juga ada di rumah bersama papa atau mama. Walaupun tidak ada, ya minimal ada yang menemani di rumah ya. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang family, keluarga, masih tentang keluarga ya nak. Minggu kemarin kita belajar tentang rumahku, lingkungan rumahku, tentang lingkungan rumahku, bagaimana yang harus bersih, rapi ya. Nah sekarang kita belajar tentang tugas anggota keluarga, masih dalam bingkai family ya. Jadi tugasnya yang akan kita pelajari hari ini. Oke anak-anak sir? Baik, mari kita lihat. Nah, anggota keluargaku, biasanya anggota keluarga itu ada dua jenis, disebut ada anggota keluarga inti dan ada anggota keluarga besar. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah anggota keluarga besar ya. Anggota keluarga besar itu siapa saja? Mari kita lihat ya. Ada kakek, ada nenek, ada mama, ada papa, abang, kakak, adik, dan saya. Saya ini bisa laki-laki atau perempuan ya. Nah, jadi inilah anggota keluarga besar ya, yang mau saya tampilkan lebih awal dulu. Nah, dalam pelajaran kita yang kita akan lihat nanti adalah tugas anggota keluarga inti saja ya. Jadi kakek dan nenek tidak masuk ya nak. Baik, mari kita lihat. Nah, tugas anggota keluarga tadi ada papa, mama, ada abang, kakak, dan saya, adik juga ya. Nah, yang pertama kita lihat tugasnya adalah papa. Apa tugas papa atau ayah dalam keluarga? Ini dia. Nah, papa pergi mencari nafkah atau bekerja mencari nafkah ya. Mari kita lihat. Papa setiap pagi pergi, pulang malam untuk mencari nafkah untuk keluarga ya. Dengan penuh semangat pergi ke kantor bekerja untuk mencari nafkah. Nah, yang kedua, ibu. Ibu di rumah memasak atau merapikan rumah ya, memasak atau merapikan rumah. Ada juga ibu yang pergi bekerja sama seperti papa ya, tapi pada dasarnya ibu bekerja di rumah, memasak, merapikan rumah, dan lain-lain ya. Oke, mari kita lihat lagi ya. Nah, apa tugas anak-anak sir dalam keluarga? Ini dia. Yang pertama adalah belajar di rumah. Boleh belajar sendiri atau belajar bersama teman. Untuk saat ini belajar sendiri ya, karena ada pandemi. Tapi belajar di rumah itu tugas anak-anak ya. Yang kedua, siap untuk pergi ke sekolah. Nah, ini tugas anak-anak yang kedua. Tapi nanti setelah tidak ada pandemi, siap untuk ke sekolah, belajar di sekolah. Oke? Yang ketiga, siap untuk membantu orang tua. Nah, terkadang di rumah juga membantu orang tua beres-beres rumah ya, membersihkan rumah, menyapu mungkin ya, atau merapikan mainan. Nah, ini tugas anak-anak sir. Nah, mari kita lihat. Ada juga saatnya anak-anak sir dan keluarga papa mama bekerja bersama di rumah kan. Hari libur mungkin papa dan mama ada di rumah, maka bekerja bersama-sama membersihkan rumah. Jadi keluarga juga harus bisa bekerja sama, bersama-sama bekerja ya, saling tolong menolong, saling bantu membantu ya. Ini adalah tugas anggota keluarga ya. Baik, kita lihat anak-anak. Nah, sekarang kita lihat dari kitab suci bagaimana Allah memberitahukan kita tentang anggota keluarga ya, melalui Rasul Paulus ya. Rasul Paulus adalah murid Yesus ya. Mari kita lihat 1 Korintus 12, 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai 30 ya. Tapi saya ambil di sini hanya sampai ayat 29 saja ya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat,
untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Nah, ya nak, ini kita lihat, Rasul Paulus mau menekankan kita semua itu adalah tubuh Kristus. Manusia itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali tugasnya ya. Seperti kata Rasul Paulus tadi ya, ada sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pengajar, tapi semua ada dalam tubuh Kristus ya. Anak-anak Nasr juga demikian, banyak tugasnya, belajar, bekerja. Maksudnya bekerja dalam arti membantu orang tua, papa mama punya pekerjaan sendiri, tapi semua ada dalam bingkai keluarga. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita adalah satu di dalam Yesus. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, ini. Walaupun kita berbeda-beda, kita adalah satu tubuh banyak anggota. Tubuhnya siapa? Yesus. Anggotanya siapa? Kita. Nah, ini dia ya nak. Jadi harus saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Because of what? Kita lihat. Nah, ini dia. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Nah, 1 Corinthians 12 Psalm 27. Okay? 1 Corinthians Psalm 12 chapter 27. Ya. Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. Ya. Nah, sekarang kau adalah tubuh Kristus. Nah, kau tubuh Kristus dan mengambil bagian di dalamnya. Nah, jadi kita adalah anggota tubuh Yesus ya. Oke? Kita ada dalam Yesus. Baik anak-anak Nasr, mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas ya nak. Jadi setiap anggota keluarga itu mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri. Ya, kita anggota tubuh Yesus juga mempunyai tugas dan anggota sendiri ya. Tugas dan tanggung jawab sendiri juga. Ya, dan saling membantu satu sama lainnya ya nak. Nah, kita lihat. Ini nanti anak-anak saya kerjakan ya. Tugas pendalamannya. Pertama, apakah tugas ayah? Apakah tugas ibu? Ketiga, apakah tugas anak-anak? Dan keempat, apakah yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat ke-27? Nanti ini dituliskan di buku catatannya. Nah, ditulis soalnya lalu dijawab ya. Ditulis soal lalu dijawab, oke? Lalu rangkuman untuk semuanya pelajaran kita adalah: pertama, rumah adalah tempat tinggal keluarga. Yang kedua, rumah harus dirawat dan dijaga dengan baik. Yang ketiga, rumah Tuhan di bumi namanya gereja. Yang keempat, setiap anggota keluarga mempunyai tugas. Yang kelima, tugas anggota keluarga harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Yang keenam, kita harus saling membantu sesama anggota keluarga. Dan yang ketujuh, Tuhan sayang kepada anak yang cinta keluarganya. Nanti juga rangkuman ini kamu tulis ya nak, tulis di buku catatan juga ya. Rangkuman dan pendalaman tadi kamu tulis di buku catatannya. Oke. Nah, sebagai penutup dasar adalah ini. Mari kita mencintai rumah dan keluarga sebagai tempat kita tumbuh dan berkembang. Karena Tuhan mencintai setiap anak yang mencintai rumah dan keluarganya. Oke. Baik. Semoga anak Nasr mengerti untuk pelajaran kita hari ini ya. Baik. Nanti bisa diulang-ulang videonya ini untuk ditontonnya nak. Baik. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.